Halo konco-konco, jenengku Yanto, hobiku bolang karo konco-konco. Ra kabeh wong ngerti basa Jawa. Sik tak ganti nganggo basa Indonesia sik. Wah, aku bisa bahasa Indonesia sekarang. Nah, kalau begini, kalian bisa mengerti kan aku ngomong apa? Jadi, hari ini aku mau mengunjungi teman-temanku dari berbagai daerah di Indonesia. Kalian pasti bosan kan di rumah terus? Ayo, ikut aku. Kita akan keliling Indonesia. Siapa mau ikut? Eits, tapi sebelumnya kita mau doa dulu ya, supaya perjalanan kita lancar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kesehatan dan hari baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh tinggal di Indonesia, negeri yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Negeri yang Engkau karuniai dengan bermacam-macam suku bangsa dan bahasa. Kami rindu boleh semakin mencintai bangsa Indonesia dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Saat ini kami akan memulai petualangan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau pergi kemana ya? Kita akan mengunjungi temanku. Dia tinggal di Rumah Bolon. Namanya Bonar Sirait. Kalian ada yang tahu di mana? Apakah dia tinggal di Medan atau di Merauke ya? Apa? Merauke? Bukan. Dia tinggal di Medan. Halo Bonar. Yanto, Apa kabar? Sehat? sehatlah. Kau apa kabar? Ku tengok-tengok, makin makmur kau ya. Iya nih. Sekarang aku tuh jadi suka kulineran. Jadinya ya begini deh. Tunggu. Ini kamu pakai apa sih? Kok keren banget? Iyalah, ini namanya kain ulos. Kain khas suku Batak. Wah, senang kali nih aku ketemu kau. Macam mana kalau kita nyanyi? Wah, boleh. Di Indonesia ini ada bermacam-macam suku bangsa. Tuhan Yesus mencintai semua anak tanpa membeda-bedakan suku mereka. Dan apapun suku kita menjadi satu keluarga karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk, kita nyanyi lagu bermacam-macam. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu.
percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Bonar, mau tidak kamu ikut aku mengunjungi teman lamaku? Aku sudah lama tidak ketemu sama dia. Boleh, boleh. Aku juga mau berkeliling Indonesia supaya aku jadi lebih mengenal budaya-budaya lain di Indonesia dan semakin mencintai bangsa Indonesia. Tuhan Yesus kan juga mau kita menjadi berkat bagi semua orang di negara kita. Nah, nama temanku ini namanya Kalawa. Yuk, kita ke sana. Nah, teman-teman, kita sudah sampai. Saat ini kita sedang berada di tanah Borneo. Hah? Borneo? Di mana itu? Borneo itu Kalimantan. Yuk, kita langsung ke rumah Kalawa. Nah, kita sudah sampai nih di rumah Kalawa. Tapi Kalawanya mana ya? Ah, itu si Kalawa. Kalawa. Hai Anta, akhirnya kita ketemu ya. Iya Kalawa, sudah lama banget aku ingin ketemu sama kamu. Oh iya, kenalkan. Ini temanku, namanya Bonar. Dia dari Medan. Hai. Hai Bonar, selamat datang di Kalimantan. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Tahu tak kalian, aku sangat senang lahir di Indonesia yang memiliki banyak budaya. Iya, seperti baju yang kamu pakai sekarang ini. Bagus sekali. Terima kasih Bonar. Ini adalah baju khas daerahku. Bajumu juga bagus Bonar. Tuhan punya rencana mengapa kita lahir sebagai orang Indonesia. Tuhan ingin supaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Nah, kalau begitu, aku ingin mengajak kalian untuk berdoa bagi bangsa kita. Kita akan menyanyikan lagu doa kami. Ayo teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu doa kami. Yuk. Yuk.
pasti capek kan jalan-jalan terus? Yuk kita cari makan, tapi agak jauh sih. Lauseku ada punya resto enak di Singkawang. Yuk kita ke sana. Yuk. Yuk. Hai Lause. Hai Kalawa. Wah, kalian dari mana ini rame-rame? Dari rumahku Lause. Kenalkan, ini temanku Bonar. Dan ini temanku Yanto. Kami mau main ke rumah teman-teman kami di Indonesia. Tapi kami lapar Lause. Jadi kami mau mencoba mie Lause yang terkenal enak itu loh Lause. Mie Singkawang. Iya Lause. Oke. Lause nanti masakin buat kalian. Ayo masuk ke rumah. Ini mie Singkawang masakannya Lause. Wow, ini loh mie terenak se-Indonesia. Alamak, mana mungkin se-Indonesia? Mie yang paling enak itu jelas mie dari daerahku, mie gomak. Ora iso, mie paling enak ya bakmi Jawa lah. Gak bisa lah, mie gomak. Kandhane ngeyel ora percaya. Inilah mie yang paling enak. Nggak bisa. Sudah. Kok kalian jadi ribut sih? Semua daerah itu punya ciri khas masing-masing. Sekarang kalian makan dulu. Setelah itu kalian harus duduk mendengarkan nasihat Lause. Enak gak mie Singkawangnya tadi? Enak Lause. Terima kasih Lause. Iya, pasti mie yang lain yang kalian sebutkan tadi juga enak ya. Sekarang Lause mau ajak kalian mendengarkan cerita di Alkitab. Ini juga tentang anak Tuhan yang begitu cinta, begitu sayang dengan bangsanya. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh berkumpul bersama dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan buat kami mengerti apa arti dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lause mau cerita tentang seorang yang bernama Nehemia. Apakah kamu pernah mendengar tentang Nehemia? Yang pasti cerita tentang Nehemia tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ada kitab Nehemia yang mencatat tentang masa hidup Nehemia. Nah, siapakah Nehemia? Nehemia adalah seorang Israel yang melayani Raja Persia. Kok bisa ya dia orang Israel tetapi dia tinggal dan bekerja bagi Raja Persia? Nah, ceritanya dulu waktu Salomo, setelah Raja Salomo mati, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara ibu kotanya Samaria dan bangsa ini dijajah oleh orang Asyur. Sementara kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Nah, orang Yerusalem juga dijajah oleh bangsa Babel sehingga seluruh orang di Yerusalem, orang Israel ini dibuang, diangkut ke Babel menjadi tawanan di sana. Sekitar 40 tahun ketika bangsa Israel berada di Babel, ternyata orang Persia menjajah orang Babel. Dan orang-orang Israel yang ada di Babel harus ikut Raja Persia. Wah, luar biasa ya, pindah-pindah orang Israel. Dari Babel dibuang ke Persia. Tapi Raja Persia ini mendorong sebagian orang Israel untuk boleh kembali membangun bangsanya. Di sini bangsa Israel mulai mengalami kemurahan dan pemulihan dari Tuhan. Tapi ada sebagian yang tetap tinggal di Persia, termasuk Nehemia. Nah, Nehemia ini dia bekerja sebagai juru minuman raja. Mungkin anak-anak berpikir ya, juru minum, gampang. Mungkin cuma sekedar seperti kita mau minum teh, minum kopi.
Dan kita membuat minuman terus sudah disajikan ke raja. Segampang itu. Tapi sebenarnya tugas Nehemia ini adalah tugas yang berat dan beresiko. Kenapa? Karena Nehemia ini harus menjadi orang yang pertama mencicipi anggur yang akan diminum oleh raja. Jadi zaman dulu raja-raja minumnya anggur ya, bukan teh, bukan kopi. Nah, waktu menyajikan itu Nehemia harus memastikan minuman ini aman, tidak ada racun, tidak ada bakteri atau apapun yang membahayakan raja. Karena zaman dulu raja bisa diracuni lewat makanan ataupun lewat minuman. Dan Nehemia benar-benar menjadi orang yang dipercaya oleh raja. Karena dia berhubungan dengan keselamatan atau hidup sang raja tersebut. Nah, Nehemia sangat mapan ketika dia tinggal di Persia. Dia sudah memiliki kedudukan yang baik, dia sudah dipercaya oleh raja. Tapi suatu hari dia dikunjungi oleh saudara lelakinya dan beberapa teman dari saudaranya. Nah, mereka bercerita kepada Nehemia tentang keadaan keluarga Nehemia yang tinggal di Yerusalem. Saudara-saudaranya berkata kepada Nehemia, orang-orang yang tinggal di Israel, di Yerusalem mengalami kesulitan yang besar. Tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Maksudnya apa anak-anak? Nah, bangsa Israel pada saat itu tidak memiliki pertahanan yang kuat. Dan itu membuat mereka gampang diserang oleh musuh, oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Berita ini membuat hati Nehemia sangat sedih. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak tahu bagaimana karena dia berada jauh dari bangsanya. Apa yang Nehemia lakukan? Dia menangisi bangsanya berhari-hari. Dia berpuasa tidak makan berhari-hari. Dan dia terus berdoa karena dia mengasihi bangsanya. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan dia juga berdoa memohon ampun atas kesalahan yang telah dilakukan oleh bangsanya. Suatu hari ketika Nehemia sedang melayani Raja Persia, Raja Artasasta, Raja memperhatikan wajah Nehemia yang begitu sedih, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian Raja bertanya kepada Nehemia, Nehemia, mengapa kamu begitu sedih? Nehemia kemudian menceritakan kepada Raja, Raja, kota tempat bangsaku tinggal telah dihancurkan dan pintu-pintu gerbangnya telah dihancurkan, semuanya telah hancur. Raja kemudian bertanya kepada Nehemia, apa yang ingin kamu lakukan, Nehemia? Pada saat itu Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, aku harus jawab apa ini kepada Raja? Akhirnya Nehemia berkata, Raja, tolong biarkan aku pulang dan membangun kembali tembok dan gerbang Yerusalem. Raja ternyata ingin membantu Nehemia. Jadi Raja mengizinkan Nehemia untuk pulang. Dan bahkan Raja menyediakan kayu yang dibutuhkan untuk pembangunan tembok itu. Luar biasa, Tuhan bekerja menggerakkan hati Raja Artasasta. Ketika Nehemia kembali ke Yerusalem, ia berkeliling kota untuk melihat apa yang perlu ia lakukan. Kemudian dia memberitahu orang banyak bahwa dia telah kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok dan gerbang Yerusalem. Dia juga berkata kepada mereka bahwa dia akan membutuhkan mereka untuk membantu pembangunan ini. Orang-orang dari seluruh penjuru akhirnya membantu proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Nehemia. Bayangkan jika kamu ada di sana, kamu mungkin bisa mendengar suara palu yang begitu banyak yang sedang diketuk-ketuk oleh banyak orang saat membangun. Kamu mungkin bisa mendengar suara gergaji. Kamu mungkin bisa mendengar suara paku yang jatuh.
atau riuh orang yang sedang mengangkat pepohonan, orang yang sedang mengangkat batu bata untuk mengerjakan pembangunan ini. Dan mereka bekerja sangat keras. Sehingga dalam 52 hari mereka sanggup menyelesaikan pembangunan tembok dan gerbang ini. Orang-orang kemudian bersuka cita, merayakan dan menyembah Tuhan. Karena sekarang mereka memiliki tembok yang aman dan gerbang yang kuat ada di sekitar kota mereka. Anak-anak, Nehemia bersyukur karena Tuhan telah memakai dia untuk membantu melakukan pekerjaan yang penting ini. Meskipun Nehemia memiliki pekerjaan yang enak sebenarnya di kerajaan Persia. Dia sudah memiliki apa yang dia butuhkan. Tetapi hati Nehemia tetap ingin melakukan tugas yang Tuhan beri kepadanya. Nehemia tidak melupakan bangsanya sendiri. Bahkan ia bersedia meninggalkan kehidupan yang mewah di istana raja. Dan dia kembali ke Yerusalem untuk membangun kota itu. Nehemia tentunya tidak melakukan itu karena kekuatannya sendiri. Tetapi Nehemia berseru, Nehemia berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Saat dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan anak-anak bisa melihat Tuhan bekerja luar biasa. Memakai Raja Persia untuk menolong Nehemia untuk menjalankan misinya. Anak-anak, Nehemia adalah orang yang sungguh mencintai Tuhan. Dan dia juga sungguh mengasihi bangsanya. Apa yang bisa anak-anak pelajari dari cerita ini? Anak-anak sebagai anak Tuhan juga dapat belajar dari sikap hidup Nehemia. Kita sebagai anak Tuhan harus dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada bangsa kita. Apa yang bisa dilakukan? Anak-anak mulai dapat mendoakan bangsa ini, khususnya di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sulit ini. Mari anak-anak dari rumah naikkan doamu kepada Tuhan. Anak-anak juga dapat membangun bangsa ini dengan rajin belajar. Mungkin kamu mengeluh, capek belajar online, di depan laptop, di depan HP, banyak tugas dan lain-lain. Tetapi saat sekarang itu yang bisa kamu lakukan. Anak-anak belum bisa bekerja kan di luar sana? Belum bisa melakukan yang lebih. Tetapi yang bisa dilakukan saat ini adalah belajar dengan giat, belajar dengan rajin, supaya satu saat kelak kamu bisa menjadi pemimpin di tengah bangsa ini. Anak-anak juga dapat membangun bangsa ini dengan cinta kasih, dengan mencintai sesama dan menghargai perbedaan yang ada. Bangsa kita memiliki banyak suku, banyak ras, memiliki berbagai agama dan juga perbedaan yang begitu banyak. Ketika kamu dilahirkan Tuhan di bangsa ini, kamu harus mau mencintai dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Kita tidak akan bisa membangun bangsa ini kalau kita tidak mengasihi orang-orang sebangsa kita yang berbeda dengan kita. Firman Tuhan juga mengajarkan hal ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Mari kita membaca bersama-sama. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Tuhan mau kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki relasi yang baik dengan semua orang, yang takut akan Tuhan dan juga menghormati pemerintah kita, menghormati bangsa kita. Mari kita berdoa merespon firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari Nehemia, anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi bangsanya. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kami juga boleh memiliki hati yang Tuhan inginkan. Kami boleh mengasihi Tuhan dan kami boleh tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Lause, kami akan selalu ingat pesan Lause.
Kami berjanji, kami akan selalu hidup rukun. Dan kami akan berusaha untuk menghargai teman-teman kami meskipun mereka berbeda dengan kami. Sekarang, aku akan mengajak kalian, termasuk Lose, untuk mengunjungi salah satu temanku yang ada di Pulau Jawa, kampung halamanku. Kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Yuk kita ke sana. Ayo! Halo Ajeng. Halo Yanto, piye kabare? Baik. Kenalkan, ini teman-temanku. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, dan ini Lose dari Kalimantan. Halo semuanya, salam kenal ya. Hai. Kita berasal dari daerah yang berbeda-beda ya? Iya, walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda, kebiasaan kita berbeda, warna kulit kita berbeda, tapi kita tetap satu Indonesia. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Iya, betul Lause. Sama seperti lagu Yesus Cinta Semua Anak. Gimana kalau sekarang kita nyanyi lagu itu? Ayo. Ayo. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Ajeng, kita jadikan perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi dong, yuk sekarang kita sama-sama mendoakan bangsa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan buat bangsa kami. Saat ini kami mau berdoa, kiranya Tuhan menolong bangsa Indonesia di tengah perjuangan melawan virus corona. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mengasihi bangsa Indonesia. Kami mau rajin belajar dan menghargai setiap perbedaan yang ada di negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berjanji untuk mencintai bangsa Indonesia. Kita bisa berdoa bagi bangsa kita dan rajin belajar supaya kita bisa melakukan sesuatu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Perbedaan itu indah. Perbedaan justru menyatukan. Yang ku
semua Indonesia. Inilah negeriku yang ku cinta. Indonesia, damai Indonesia, aku cinta Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka, bersuku bangsa, beragama, kemudian budaya. Jadikanlah Indonesia aman dan indah sampai menutup masa. Bersatulah Indonesia, inilah negeriku yang ku cinta. Indonesia, damai Indonesia, aku cinta Indonesia. Bersatulah Indonesia, inilah negeriku yang ku cinta. Indonesia, damai Indonesia, aku cinta Indonesia. Indonesia, damai Indonesia, aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Teman-teman, sekarang kami akan menguji pengetahuan kalian tentang Indonesia. It's time for quiz! Siapakah nama presiden kita saat ini? Jawabannya adalah Joko Widodo. Apakah nama pulau berikut ini? Jawabannya adalah Pulau Papua. Kapan Indonesia merdeka? Jawabannya adalah 17 Agustus 1945. Tari pendet berasal dari pulau apa? Jawabannya adalah Bali. Apa bunyi sila pertama dalam Pancasila? Jawabannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di manakah ibu kota Indonesia saat ini?
Jawabannya adalah Jakarta. Hore! Kita sudah berhasil menyelesaikan petualangan kita hari ini. Kita sudah mengunjungi beberapa daerah di Indonesia. Terima kasih telah mengikuti petualangan hari ini. Sekarang, kita berpisah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.